Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenalin, aku Listia. Jadi dari channel Listiapa yang aku buat ini sebenarnya ini buat aku cuman bukan mainan ya, buat pengembangan diriku sendiri. Jadi aku di sini pengen buat segmen sendiri untuk bedah buku. Ya, sebenarnya ini hal yang cukup gabut karena sebenarnya aku mau tarbiyah, tapi tadi karena ada cuaca yang kurang mendukung untuk aku tarbiyah keluar, akhirnya murabbiku nyuruh aku buat ngebaca buku dan aku mutusin buat baca buku ini. Jadi kali ini aku bakal bedah satu bab dari buku ini, judulnya Biografi 35 Sahabiah Nabi. Ini karya dari Syekh Mahmud Al-Misri, bisa dilihat. Jadi dari buku ini aku mutusin buat baca bab yang paling terakhir, yakni tentang cerita kisahnya dari Hindun bin Utbah. Ya aku udah catat karena aku orangnya pelupa. Jadi aku udah catat beberapa poin yang aku dapat dari buku ini dan bakal aku bahas. Tapi kayaknya bakal panjang. Ya tapi segmen ini buat aku pribadi sendiri sebenarnya. Jadi kalau kalian ada yang ngebuka segmen ini, ya silakan kalau mau didengar. Jadi di sini untuk biografi sahabiah yang terakhir yang ke-35 yang dibahas di buku ini itu tentang Hindun binti Utbah. Jadi Hindun binti Utbah itu kalau digambarin secara kisahnya, secara keseluruhan itu sebenarnya kayak menggambarkan kalimat seperti ini. Yang paling baik semasa jahiliyah adalah yang paling baik dalam Islam. Maksudnya kayak gimana? Tadi yang aku tangkap di masa jahiliyah itu kan pasti ada orang-orang yang udah mau memeluk Islam, tapi ada juga yang masih memilih untuk enggak. Dan di kalimat ini aku menangkap bahwa Hindun bin Utbah itu jadi salah satu perempuan atau wanita muslimah yang baik gitu kalau dipandang di masa jahiliyah. Sama kayak kalimatnya yang paling baik semasa jahiliyah adalah yang paling baik dalam Islam. Ketika di masa jahiliyah akhirnya padahal Hindun yang kalau misalnya nanti akan aku kulik, Hindun itu adalah salah satu perempuan yang ngebenci Islam banget pada masa dulu itu. Tapi akhirnya dia mencurahkan semua hal yang dia punya untuk Islam itu sendiri nanti di akhirnya. Jadi kayak yang udah aku bilang, Hindun itu adalah orang yang dulu memusuhi Islam dan kaum muslim. Bahkan dia juga membenci Rasul bahkan lebih dari 20 tahun. Dan dia rela buat mengorbankan harta dan seluruh yang dia punya demi berpaling dari jalannya Allah. Terus tapi akhirnya karena anugerahnya Allah, pas peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan Mekah, kata Mekah, jadi akhirnya dia berusaha untuk mencurahkan semua kemampuannya untuk memperjuangkan agama Allah dan bahkan masuk Islam kan ujung-ujungnya. Nah terus Hindun itu punya nama panjang kayak gini dengan garis keturunannya, Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams al-Absyamiyah al-Quraisyah. Jadi Hindun sendiri adalah ibu dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan di bagian Hindun ini dibahas juga beberapa sebab. Nah, yang pertama adalah iman dan pengaruhnya dalam hati. Di sini kayak dijabarin tentang pentingnya iman sih sebenarnya, dan ini nggak terlalu ada kaitannya sama tentang Hindun itu sendiri. Tapi kayaknya kalau dikaitin secara nggak langsung ya ada. Jadi di sini dikatakan bahwa pendidikan mendasar tentang iman itu sangat penting. Dan umat nggak akan bangkit dari kegagalan, nggak akan kuat dari kelemahan dan keterpurukan kalau nggak terdidik imannya. Karena iman di hati itu bisa menciptakan gerakan-gerakan nyata atau gerakan fisik dan sesuatu yang bisa kita lihat nantinya. Terus keimanan adalah satu-satunya unsur yang bisa mengubah diri dengan sempurna, mengubah manusia baru dengan hati yang baru juga, lalu mengubah tujuan, jalan hidup, perasaan, akhlak, dan juga cara berpikir kita. Terus selanjutnya juga dibahas tentang sebab yang kedua, awal mula. Jadi di sini ngejelasin tentang kisahnya Hindun radhiyallahu anha sampai akhirnya ngebenci banget Islam. Nah, jadi di sini Hindun radhiyallahu anha itu adalah sosok wanita yang fasih berbicara, terus juga pemberani, kuat, berjiwa besar. Dia adalah juga seorang pemikir, seorang penyair, punya sifat luhur di kalangan masyarakatnya dulu.
Dan bahkan menurut Az-Zahabi radhiyallahu anhu, Hindun itu termasuk perempuan yang terbaik di kalangan perempuan Quraisy, yang paling pintar di antara kalangan itu sendiri. Jadi kayak maksudnya perempuan yang paling pintar di antara perempuan yang pintar gitu. Dan Hindun itu pertama kali dinikahin sama suaminya yang pertama, yakni Fakihah bin Mughirah al-Makhzumi. Itu dinikahin sama ayahnya, dan karena suaminya ternyata kayak pemikirannya itu jelek atau kayak mungkin kurang lah di bawahnya Hindun, akhirnya terjadilah perceraian. Tapi dari pernikahan ini itu ada putra dari Hindun dan juga Fakihah, itu namanya Abanan. Di buku ini nggak terlalu diceritain tentang Abanan, tapi setelah pernikahan itu akhirnya Hindun menikah lagi dengan Abu Sufyan, dan akhirnya lahirlah anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan, dan juga ada lagi satu namanya Utbah bin Abu Sufyan. Nah, jadi di sini Hindun itu udah hidup sama Abu Sufyan bahkan sebelum pembebasan kota Makkah. Jadi memang pernikahannya Hindun dengan Abu Sufyan itu terjadi ketika Islam udah mulai masuk ke Jazirah Arab. Nah, jadi di sini pada masa-masa itu Hindun sama Abu Sufyan belum masuk Islam. Sampai akhirnya terjadi Perang Badar dan juga menuju ke Perang Uhud, bahkan sampai akhirnya terjadi Fathul Makkah. Terus di sini karena tadi aku sebut tentang Perang Badar, akhirnya buku ini juga kayak nge-mention dan ngejelasin tentang Perang Badar itu sendiri. Inilah awal mula dendam yang benar-benar kayak dalam banget dari Hindun ke Islam, walaupun mungkin udah ngebenci banget sebelumnya, tapi ini makin dalam lagi. Nah, di dalam Perang Badar itu tuh ada kondisi dimana kaum musyrikin semuanya tuh kayak berusaha buat ngejaga atau berusaha buat mempertahankan harta bendanya. Mungkin ini yang dimaksud ghanimahnya, ya kayak harta rampasan perangnya. Ya namanya juga perang, kayak dulu pasti kayak ada yang tawanan, ada juga harta-harta yang memang dijarah sama salah satu pihak dari si yang berperang itu sendiri. Nah, jadi saat Perang Badar, ayah, paman, sama suaminya dari si Hindun itu sendiri keluar buat berperang. Dan disinilah kaum muslimin ternyata menang qadarullah-nya, karena walaupun jumlah pasukannya, kalau nggak salah jumlah pasukan muslim itu lebih dikit daripada pasukan musyrik, Allah tuh menurunkan bala bantuan dalam bentuk malaikat. Jadi malaikat turun dan membantu kaum muslimin buat berperang, sampai akhirnya kaum muslimin menang dan kaum musyrikin kalah telak. Nah, jadi di sini Hindun kehilangan banyak orang-orang yang dia sayang dalam Perang Badar ini. Saat kaum musyrik lari kocar-kacir itu kayak banyak yang melarikan diri, karena kayak ya udah harta rampasan perangnya udah diambil sama kaum muslim. Terus juga banyak yang mudah gugur. Di buku ini dijelasin kalau ternyata itu sampai 70 kaum musyrikin itu meninggal atau mati di medan perang, dan juga 70 kaum musyrikin itu jadi tawanan dari kaum muslimin ketika Perang Badar itu sendiri. Itu sih catatannya yang ditulis di dalam buku ini. Terus di sini dijelasin yang meninggal atau orang-orang tersayang yang meninggal di Perang Badar ini dari si Hindun itu adalah Utbah bin Rabi'ah, lalu juga Syaibah bin Rabi'ah, sama Walid bin Utbah. Itu adalah ayah, paman, dan juga saudara laki-laki dari Hindun radhiyallahu anha. Jadi di sini dijelasin kalau ternyata ayah sama pamannya itu meninggalkan, itu dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Itu adalah paman dari Rasulullah yang punya gelar Asadullah atau Singa Allah. Jadi di masa itu paman Nabi itu membunuh paman dari si Hindun bin Utbah radhiyallahu anha, sampai akhirnya juga membunuh ayah dari Hindun radhiyallahu anha, yakni Utbah bin Rabi'ah. Dan Utbah bin Rabi'ah ini dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib bersama dengan Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Ya bisa dibilang kayak sepupunya Nabi dan juga pamannya Nabi sendiri. Dan itulah ngebuat Hindun binti Utbah kayak ngerasa dendamnya tuh dalam banget, karena orang-orang yang dia sayang meninggal di sini gitu. Dan selama selama 1 tahunan
dia berusaha untuk berpikir cara buat membalaskan dendam itu sendiri. Sampai akhirnya setelah 1 tahun berlalu dari perang Badar, kaum muslimin dan kaum musyrikin itu mengalami perang baru, yakni namanya perang Uhud. Dan disinilah titik atau momen haginya dari Hindun binti Utbah untuk membalas dendam. Dan di sini dijelasin kalau dari awal kaum musyrikin udah memang mentargetkan 2 orang di dalam perang Uhud ini. Jadi mereka nggak boleh mengalihkan pandangannya dari 2 target itu sendiri. Siapa target itu? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus yang kedua adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi bahkan di sini disebutkan kalau lebih dari 3.000 pasukan kaum musyrikin itu sudah disiapkan. Dan di sini juga Abu Sufyan sebagai orang yang disegani itu kayak mengusulkan supaya pemimpin pasukan mengikutsertakan kaum wanita gitu. Kayak kenapa Abu Sufyan menyuruh hal itu? Karena itu sebagai kayak pemicu supaya kaum laki-laki itu kayak semangat dalam berperang. Karena di situ misalnya ternyata dari medan perang, ternyata misalnya anak-anak atau perempuan itu terkena imbas dari medan perang itu sendiri. Jadi laki-laki tuh pasti bakal siap mati. Laki-laki bakal siap buat melindungi kehormatan dari istri dan anak-anaknya dia, begitu di zaman dulu itu. Terus di sini seperti yang udah aku bilang, target utama perangnya itu ada 2 orang, Rasulullah sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan di sini memang udah diusulkan strategi untuk membunuh Hamzah setelah membunuh Rasulullah gitu. Jadi targetnya itu membunuh Rasulullah dulu, baru membunuh Hamzah. Itu strategi yang udah diatur. Dan bahkan di dalam buku ini dijelasin kalau juga ada strategi di mana salah satu kaum musyrikin itu menyuruh hamba saya atau budak itu namanya Wahsy, itu adalah budak Habasyi. Karena bukan kita semua tahu, di zaman itu budak Habasyi yang dari Habasya itu dikenal sebagai orang-orang yang pintar buat melempar lembing atau tombak gitu. Jadi kayak harapannya mungkin mereka minta supaya ada yang memantau Hamzah dari jarak jauh, dan ya ketika lemparan lembing itu berhasil mengenai badannya ya pasti gugur gitu. Nah jadi di sini dari awal semua yang berperang udah diwanti-wanti untuk nggak mengalihkan pandangan atau harus fokus sama 2 target itu sendiri, Rasulullah sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi di sini Wahsy mau untuk ngejalanin itu karena jadi iming-iming untuk bisa merdeka. Jadi ketika dia berhasil membunuh Hamzah untuk balas dendam, dan sebenarnya si Wahsy ini adalah budak dari Jubair bin Mut'im. Nah, Jubair bin Mut'im ini di masa perang Badar juga kehilangan 1 orang yang disayang, yakni pamannya. Nah, pamannya itu namanya Tu'aimah bin Adi. Nah, jadi si Wahsy sebagai budaknya dari si Jubair ini dijanjiin merdeka kalau misalnya dia berhasil membalas dendam untuk si pamannya dari Jubair itu sendiri. Terus si Wahsy sendiri juga dibawa ke Hindun binti siapa ya? Ke Hindun binti Utbah. Jadi dia diiming-imingi lagi supaya kayak si Wahsy ini semangat buat belajar, buat terus-menerus ngelatih dirinya supaya bisa ngelempar lembing dengan tepat gitu. Jadi si Wahsy juga makin semangat. Terus dia bahkan dijanjiin kayak gini, si Hindun binti Utbah radhiyallahu anha bahkan ngelepas cincin, ngelepas gelang, ngelepas kalung itu, ngasih lihat ke si Wahsy dan bilang, semua ini bakal jadi punya kamu dan kamu akan merdeka kalau kamu berhasil ngebunuh Hamzah. Jadi makin semangat dong si Wahsy ketika tahu itu. Nah, terus juga di sini Wahsy itu terus-menerus latihan sampai akhirnya terjadilah perang Uhud. Dan di sini karena tadi udah aku bilang kalau ternyata kaum wanita itu juga dilibatkan dalam perangnya, Hindun di sini punya peran yang cukup membantu ya kalau misalnya dibilang.
Jadi kaum wanita di perang Uhud itu dipimpin sama Hindun binti Utbah radhiyallahu anha sendiri. Di sana mereka tuh tugasnya menabuh rebana di belakang pasukan kaum musyrikin. Jadi mereka bakal memandangkan syair-syair yang ngebuat kaum musyrikin tuh semangat buat berperang. Jadi ya setiap orang yang mungkin bakal mundur dari medan perang bakal maju lagi karena dengerin tabuhan rebana itu sendiri. Terus di sini juga dijelasin kalau misalnya bisa dibilang kaum musyrikin itu kayak menabuh rebana dan sebagainya, tapi di sini kaum muslimin cuman dari sahabat Rasul itu cuman berusaha mengingat Allah, terus juga memohon kemenangan dan berharap kalau misalnya memang mereka takdirnya meninggal ya mereka bisa mati syahid di jalan Allah. Dan di perang itu kaum muslimin ternyata terus-menerus semangat gitu. Kaum muslimin semangat terus-menerus maju ngelawan dan mereka berteriak, matilah kalian, matilah kalian. Kalau bisa dibilang itu adalah kayak yel-yel semangatnya dari kaum muslimin di perang Uhud itu sendiri. Terus di sini juga diselipin tentang sumbab dari Abu Dujanah. Nah, jadi ada kisah di mana sebelum perang Uhud Rasulullah kasih wejangan-wejangan gitu ke para sahabat yang berperang. Dan ini mungkin jadi salah satu pemicu dari kisah di mana pada perang Uhud ya kaum muslimin sebenarnya nggak bisa dibilang menang atau dibilang kalah. Sebenarnya mereka kayak sama rata, cuman ada kesalahan di mana kaum muslimin nggak mendengarkan apa yang dibilang sama Rasulullah terkait jangan dulu mikirin ghanimah atau harta rampasan perang kayak gitu. Nah, ini dasar mulanya ketika Rasulullah sebelum perang Uhud kayak ngasih wejangan-wejangan supaya sahabatnya semangat dan sebagainya di jalan Allah. Nah, di masa itu Rasulullah tiba-tiba mengangkat pedangnya terus bilang siapa yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan haknya gitu. Nah, di situ ada banyak lumayan sahabat yang maju gitu yang bilang saya mau gitu. Itu diantaranya Ali bin Abi Thalib, terus Zubair bin Awam, Umar bin Khattab, dan si Abu Dujana sendiri. Abu Dujana itu nama aslinya Sama bin Kharsyifah. Jadi di sana Sama bin Kharsyifah atau Abu Dujana sendiri sempat kayak bertanya ke Rasulullah, apa hak dari si pedang itu sendiri? Rasulullah bilang haknya adalah ya gitu, menggerakkan pedang itu sendiri untuk di jalan Allah, maksudnya dalam peperangan Uhud nanti kayak gitu. Dan di antara 4 sahabat yang mengajukan hal tersebut, akhirnya Rasulullah memilih Abu Dujanah. Nah, di buku ini dijelaskan mungkin alasan kenapa Rasulullah akhirnya memilih Abu Dujanah. Nah, jadi Abu Dujanah itu sendiri ketika dibilang haknya apa dari perang itu sendiri, dia bilang dia siap buat menunaikan hak di pedang itu sendiri. Dan bahkan dia juga ngeluarin tali atau kain yang warna merah langsung diikat ke kepalanya. Dan kaum Ansor sendiri bilang bahwa Abu Dujanah sudah mengikatkan ikat kepala kematian. Maksudnya Abu Dujanah udah siap mati dengan membawa pedangnya Rasulullah, terus juga berperang di jalan Allah. Dia udah siap mati dengan mengikat ikat kepala warna merah itu sendiri. Terus di sini ada kisah di mana Zubair bin Awam itu memohon supaya Rasulullah ngasih pedangnya itu ke dia, tapi Rasulullah malah nggak milih dia. Bahkan Zubair bilang kalau kenapa Rasulullah bahkan nggak memilih saya padahal saya adalah anak dari bibinya Rasulullah itu sendiri, yakni Syafiyah. Dan ternyata Zubair bin Awam menemukan alasannya setelah Zubair kayak ngintilin si Abu Dujanah. Dia memperhatikan gimana sih Abu Dujanah membawa pedang itu, terus apa yang dilakukan selama perang. Nah, jadi Abu Dujanah tuh terus menerus ketika bertemu sama lawan atau musuhnya, ya terus menghunus pedang sampai akhirnya banyak musuh yang dia kalahkan. Sampai ada di posisi dimana Zubair juga bilang kalau dia berharap supaya Abu Dujanah ketemu sama salah satu prajurit yang memang dikenal beringas, dan memang benar kenyataan akhirnya Abu Dujanah ketemu sama si prajurit beringas itu sendiri. Sampai akhirnya mereka saling mengangkat pedang, terus mereka saling menghunuskan pedang sampai akhirnya mulu. Terus akhirnya Abu Dujanah berhasil menghalau pedang dari si musuh, bahkan pedang dari si musuh itu sampai patah. Nah, di posisi itu Abu Dujanah langsung
menggerakkan pedangnya itu buat mengenai tubuh dari si lawannya. Sampailah akhirnya lawannya jatuh dan meninggal di saat itu. Gak sampai di sana, walaupun udah ngalahin si musuh yang beringas itu, Abu Dunya terus maju memecah kumpulan prajurit dari kaum musyrikin ngelawan mereka semua, sampai akhirnya dia bisa maju ke paling depan. Dan di paling depan, bukan paling depan sih, bisa dibilang kayak maju sampai akhirnya ketemu sama pimpinan dari kaum wanita musyrikin itu sendiri. Dan di sanalah dia melihat kalau ada seseorang yang terlihat mencabik-cabik mayat atau korban dari perang itu sendiri. Terus di posisi itu tuh Abu Dujana kayak sudah menggerakkan pedangnya ke atas kepala dari si orang yang dilihat itu, yang lagi mencabik-cabik atau mencakar-cakar musuh itu sendiri. Dan ternyata Abu Dujana mengurungkan buat menggerakkan pedang itu sendiri karena dia tahu ternyata itu perempuan, dan kagetnya ternyata itu Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Kayak begitu. Dan di sini juga dikisahin kalau si Zubair bin Awam yang dari tadi terus-menerus penasaran sama si Abu Dujana, akhirnya kayak ngeliat langsung pakai mata kepalanya sendiri kalau Abu Dujana nggak jadi mengunduskan pedang ke orang yang mencabik-cabik itu. Dan dia bilang cukup Allah dan Rasulullah yang tahu kenapa Abu Dujana mengurungkan niatnya itu gitu. Dan ternyata Abu Dujana tuh nggak pengen mengotori pedang Rasulullah dengan membunuh wanita. Jadi dia menghormati pedang Rasulullah dari membunuh wanita kayak gitu. Terus di sini juga dijelasin tentang terbunuhnya Hamzah dan pembelahan tubuhnya. Jadi Hamzah sendiri gelarnya kan Asadullah, singa Allah. Nah, Hamzah radhiyallahu anhu terus-menerus maju gitu ke barisan paling depan ketika perang Uhud berjalan. Dia menghancurkan pokoknya banyak barisan dari musuh, terus juga merobohkan pasukan musyrik di perang Uhud. Dan saat itu Hamzah benar-benar berhasil ngelakuin itu semua dan kekuatannya kuat banget gitu. Sampai akhirnya dia bisa merebut panji atau bendera dari Bani Abduddar. Itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hamzah tuh bilang ke Rasulullah sama Hamzah bin Abdul Muthalib itu radhiyallahu anhu, mereka perangnya sebenarnya deketan, dan Hamzah didengar sama Sa'ad bin Abi Waqqas bilang seperti ini, aku adalah Asadullah. Nah, saat itu kebetulan seperti yang tadi udah aku bilang, kalau ternyata pasukan pemanah atau orang-orang yang udah dinasihatin sama Rasulullah jangan melihat ghanimah dulu gitu, jadi fokus dulu sama perangnya. Mereka malah kalap sama ghanimah yang dia lihat di bawah, padahal kan pasukan pemanah itu di atas bukit harusnya dan bisa memantau ada nggak musuh dan sebagainya, tapi ini malah enggak, mereka malah pergi. Sampai akhirnya itu membuka celah buat para penunggang kuda, prajurit penunggang kuda yang membawa pedang juga gitu. Dan akhirnya di posisi ini Hamzah bin Abdul Muthalib yang udah benar-benar terus melawan musuh, akhirnya ketemulah sama yang namanya Siba bin Abdul Uzza. Nah, di sana Siba bin Abdul Uzza terus-menerus kayak berusaha ngebawa Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu untuk mendekat ke salah satu pohon atau batu. Dan tanpa sepengetahuan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ternyata ada yang mengintai dia untuk membunuh Hamzah gitu. Siapa itu? Itu adalah Wahsy yang tadi udah aku bilang, itu adalah sosok budak yang berharap bisa merdeka dengan membunuh Hamzah. Dan sampai akhirnya ketika Hamzah radhiyallahu anhu mendekat dan ngelawan si Siba akhirnya kan meninggal karena ditebas. Dan sebelum Siba meninggal, Hamzah radhiyallahu anhu tuh bilang kayak gini, kemarilah wahai anak khitan gitu kayaknya. Nah, itu dah langsung ditebas. Nah, di posisi penebasan itu langsung si Wahsy menggerakkan tombaknya untuk mengenai Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika terkena itu,
tombak atau lembing itu mengenai bagian perut bawah dari Hamzah radhiyallahu anhu, pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di masa itu, di kondisi itu Hamzah berusaha buat mendekat, berusaha buat mencari si Wahsy itu sendiri, tapi Hamzah radhiyallahu anhu udah gak kuat dan akhirnya sampai di sana jatuhlah dan meninggal. Sebelum itu Wahsy memastikan kalau si Hamzah benar-benar udah meninggal. Setelah itu Wahsy langsung pergi setelah memastikan Hamzah radhiyallahu anhu meninggal dunia, karena tujuan awal dari Wahsy cuma satu, dan bakal ada kisah dimana Wahsy itu sayang banget sama Islam, tapi Rasulullah tuh bahkan sampai bilang dia nggak apa-apa gitu, Rasulullah nggak apa-apa kalau misalnya Wahsy ada di sini, tapi tolong jangan perlihatkan wajahnya Wahsy ke Rasulullah karena itu bakal mengundang rasa sakitnya Rasulullah, mengingat Hamzah itu dibunuh sama si Wahsy itu sendiri. Nah, jadi Wahsy punya niat cuma satu, dia ngebunuh Hamzah cuman buat supaya merdeka. Jadi nggak ada niat apapun, nggak ada dendam dan sebagainya. Dia cuma berharap dia merdeka. Makanya setelah Hamzah dipastikan meninggal, dia langsung kembali ke Barak. Nah, di sana dari Barak dia ngucapin itu dah yang tadi aku bilang. Terus di sini juga dijelasin kalau Hindun radhiyallahu anha merasa nggak puas cuman dengan Hamzah meninggal, walaupun dia ngerasa kebahagiaan yang sangat katanya, tapi tetap nggak puas sampai akhirnya dia ngajak pasukan kaum muslimah sih, pasukan kaum musyrikinnya yang cewek untuk mengkoyak korban-korban perang dari kaum muslimin. Jadi bahkan kata buruknya kayak mutilasi kayak gitu. Dan salah satunya adalah dari Hamzah radhiyallahu anhu. Hindun itu diceritakan bahwa dia membuka dada dari si Hamzah sampai akhirnya terlihatlah jantungnya, dan di sana jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dimakan atau dikunyah terus diludahkan lagi kayak gitu. Itu sadis banget sebenarnya, tapi ya kita nggak pernah tahu sampai akhirnya Hindun jadi orang yang mencintai Islam kan kayak gitu. Nah, di sini terus juga diceritain subbab mengenai keislaman dari Hindun. Tadi udah aku spill sedikit kalau Hindun itu masuk Islam bersama dengan suaminya, yakni Abu Sufyan. Ya, walaupun Abu Sufyan yang lebih dulu masuk Islam daripada Hindun. Ketika Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, jadi Abu Sufyan sama Hindun itu memeluk Islam. Padahal sebelumnya Muawiyah bin Abu Sufyan atau anaknya dari Hindun itu udah memeluk Islam ketika umroh qadha. Jadi dia diam-diam karena takut bakal menimbulkan perpecahan atau hal apapun itu, makanya dia menunggu sampai ayahnya masuk Islam dulu baru jujur. Nah, di sini dijelaskan 8 tahun setelah hijrah ke Madinah atau 630 Masehi, akhirnya Rasul memimpin 10.000 pasukan kaum muslimin untuk masuk ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Abu Sufyan tahulah hal itu. Dan Abu Sufyan tahu kalau 10.000 pasukan muslimin itu gak sebanding dengan kaum musyrikin yang ada di Mekah itu sendiri. Jadi kalaupun kaum musyrikin melakukan perlawanan ya gak mungkin bisa juga kayak gitu. Nah, di sini juga dijelasin pada masa itu kalau Abu Sufyan akhirnya memutuskan masuk Islam pada malam sebelum Rasulullah tiba atau melakukan pembebasan kota Makkah. Jadi Abu Sufyan bersyahadat di sana dan mengakui bahwa dia masuk Islam. Jadi setelah masuk Islam, Abu Sufyan langsung kembali ke kaumnya dan dia berteriak gitu. Dia bilang kalau Rasulullah nanti akan balik ke sini atau kaum muslimin akan balik ke Makkah dengan membawa pasukan yang sangat besar, dan kalian semua tuh maksudnya kaum musyrikin gak akan bisa menandingi pasukan itu. Terus di sini Abu Sufyan bilang kalau aku sudah masuk Islam, dan di sana dia juga bilang siapa yang masuk ke rumahku maka dia akan aman. Nah, ketika Abu Sufyan bilang itu, Hindun langsung marah. Hindun langsung bilang kayak gini, si Abu Sufyan itu dianggap sebagai seburuk-buruknya pemimpin gitu. Dan dia bahkan bilang kalau wahai kalian, bunuhlah orang bodoh ini gitu. Akhirnya Abu Sufyan membantah itu doang, dan dia bilang siapa yang benar-benar mau selamat masuk ke rumahku atau masuk ke masjid-masjid yang ada di sini. Udah ada sampai sana, ada yang nurut lah,
tapi di situ kaum musyrikin tuh masih kayak ketar-ketir, masih kayak khawatir, takut mereka tuh jadi sasaran pembalas dendaman pada perang-perang sebelumnya. Dan akhirnya ternyata Rasulullah SAW bersama kaum muslimin dengan kebijakannya, mereka datang ke Makkah cuman buat menghancurkan berhala-berhala dan juga menghancurkan foto dari Nabi Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam. Jadi di sana banyak kaum musyrikin yang kayak terenyuh dengan kebijakan atau dengan cara dakwahnya Nabi Muhammad, sampai akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Dari situlah terjadi baiat. Nah, sana ada baiat buat perempuan, baiat buat laki-laki yang mau masuk Islam. Jadi sana diceritain kayak gimana Hindun radhiyallahu anhu akhirnya bilang ke Abu Sufyan kalau dia pengen jadi apa ya? Sesungguhnya aku ingin menjadi pengikut Muhammad. Terus Abu Sufyan bilang kayak gini, ngeledek. Abu Sufyan bilang, sungguh kemarin aku melihatmu sangat benci dengan ucapan itu. Dan akhirnya tapi Abu Sufyan bilang, kalau kamu mau masuk Islam, menghadap langsung ke Rasulullah. Akhirnya Hindun tuh kayak sembunyi-sembunyi buat datang ke ke tempat baiat. Dijelasin itu di Bukit Safa. Jadi Nabi Muhammad berdiri di atas Bukit Safa, terus Umar bin Khattab di bawahnya memimpin baiat bagi orang-orang yang mau dibaiat. Salah satunya adalah Hindun yang datang ke sana pakai cadar. Di sana Hindun kayak ngomong sampai akhirnya ketahuan. Hindun tuh ngomong tentang masalahnya dia sama Abu Sufyan tentang nafkahnya dan sebagainya, yang boleh nggak dia ngambil nafkahnya sendiri, sedangkan Abu Sufyan tuh kikir dianggapnya. Rasulullah langsung kayak senyum tahu kalau ini ternyata Hindun, dan dia bilang dan Rasulullah bilang kalau nafkah yang dia ambil dari Abu Sufyan bakal halal tapi diambil dengan cara yang baik dan sesuai kebutuhan kamu, kayak gitu. Akhirnya kayak terjadi saut-sautan dari setiap kalimat baiat yang diucapkan Rasulullah dengan Hindun, sampai akhirnya Hindun udah masuk Islam. Terus di sini juga dijelasin ketika Hindun masuk Islam, Aisyah radhiyallahu anha bilang kayak gini, menuturkan bahwa Hindun menemui Nabi, lalu Hindun berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, dahulu tidak ada penghuni rumah di muka bumi ini yang lebih kuinginkan untuk dihinakan selain penghuni rumahmu. Tapi sekarang tidak ada penghuni rumah di muka bumi ini yang lebih aku sukai untuk dimuliakan selain penghuni rumahmu. Kayak gitu katanya. Rasulullah juga ngejawab hal yang sama, kalau dia juga Rasulullah ngerasain hal yang sama, dan itu semuanya dari genggaman Allah kayak gitu. Terus akhirnya Hindun radhiyallahu anhu terus menerus kayak melakukan kebaikan dan sebagainya, tapi sayangnya dia tuh kayak ngerasa kenapa dia terlambat buat memeluk Islam, karena cuman masanya Hindun bertemu dengan Rasulullah di keislamannya cuman singkat begitu. Jadi Hindun juga berperang juga di di perang apa ya, Hindun punya peran juga di salah satu perang namanya perang Yarmuk. Jadi di sana dia melakukan hal yang sama juga ketika di perang Uhud. Hindun memimpin kaum muslimin yang wanita untuk ngasih semangat ke orang-orang yang mau muter balik dan kabur dari peperangan, sampai akhirnya orang-orang itu balik lagi untuk berperang. Terus Hindun akhirnya meninggal setelah Hindun tuh ngorbanin seluruh kemampuannya demi memperjuangkan agamanya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, itu aja sih tentang Hindun bin Utbah. Rasanya sudah kayak begini. Ya, mungkin next akan kita bahas dengan sahabiah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.